Pernahkah kamu bertanya, bagaimana kita bisa tahu bahwa Indonesia merdeka pada 17 Agustus tahun 1945? Atau bagaimana para ahli tahu tentang kehidupan manusia purba ribuan tahun lalu? Semua itu bisa kita ketahui berkat satu ilmu, yaitu ilmu sejarah. Hari ini, kita akan menyelami dunia sejarah. Bukan sekadar menghafal tanggal dan nama tokoh, tapi benar-benar memahami mengapa sejarah itu penting dan bagaimana cara kerjanya sebagai sebuah ilmu. Yuk, langsung kita mulai. Apa itu ilmu sejarah? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan ilmu sejarah? Sejarah adalah ilmu yang mempelajari kejadian masa lalu dengan menggunakan fakta dan bukti yang dapat dipercaya. Jadi, sejarah itu bukan dongeng atau karangan bebas. Semua yang dipelajari harus didukung oleh bukti nyata. Dengan mempelajari sejarah, kita bisa memahami 3 hal penting. Bagaimana suatu peristiwa terjadi, mengapa peristiwa itu penting, dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan kita di masa sekarang. Jadi, sejarah itu ibarat jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan kehidupan kita hari ini. Lalu, kenapa sih kita perlu belajar sejarah? Setidaknya ada 4 alasan utama. Pertama, sejarah membantu kita memahami peristiwa sejarah itu sendiri, bagaimana perjalanan suatu negara dan masyarakat terbentuk dari waktu ke waktu. Kedua, sejarah membuat kita bisa memperoleh pengetahuan dari peristiwa masa lalu, sehingga kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ketiga, belajar sejarah mendorong rasa nasionalisme kita. Dengan mengenal tantangan dan perjuangan bangsa Indonesia di masa lalu, kita jadi lebih menghargai kemerdekaan yang kita nikmati sekarang. Dan keempat, sejarah membantu kita mengenali perubahan sepanjang waktu. Bagaimana kehidupan manusia terus berevolusi dari masa ke masa. Nah, dari sini kita bisa lihat, sejarah itu bukan cuma soal masa lalu, tapi juga bekal untuk memahami masa kini dan masa depan. Sejarah sebagai peristiwa dan kisah. Sekarang, mari kita bahas 2 wajah dari sejarah. Sejarah sebagai peristiwa dan sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai peristiwa adalah kejadian yang benar-benar terjadi di masa lalu. Sifatnya unik, hanya terjadi sekali dan tidak bisa terulang persis dengan cara yang sama. Contoh paling jelas adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945. Momen itu terjadi satu kali dan tidak akan pernah terulang persis seperti itu lagi. Sementara itu, sejarah sebagai kisah adalah narasi atau cerita tentang masa lalu yang disusun berdasarkan sumber dan fakta sejarah. Supaya generasi mendatang bisa mempelajarinya, catatan sejarah ini biasanya ditulis dalam bentuk buku, artikel, atau hasil penelitian. Jadi, peristiwa itu terjadi sekali di masa lalu, tapi kisahnya bisa terus diceritakan ulang dari generasi ke generasi. Ciri-ciri sejarah. Supaya lebih mudah mengenali sebuah peristiwa sejarah, ada 4 ciri utama yang perlu kamu ingat. Yang pertama, abadi. Peristiwa itu akan terus diingat meskipun sudah lama sekali terjadi. Yang kedua, unik. Setiap peristiwa punya kualitas tersendiri yang tidak bisa terulang persis sama. Yang ketiga, penting. Peristiwa tersebut memengaruhi kehidupan manusia secara luas, bukan cuma segelintir orang. Dan yang keempat, berkaitan dengan waktu, artinya peristiwa itu punya kronologi yang jelas dan bisa ditelusuri urutannya. Dengan 4 ciri ini, kita bisa membedakan mana peristiwa yang layak disebut sejarah dan mana yang sekadar kejadian biasa. 6. Sumber-sumber dan cara penelitian sejarah. Nah, dari mana sih para sejarawan mendapatkan informasi tentang masa lalu? Jawabannya ada di 4 jenis sumber sejarah. Ada sumber tertulis, seperti buku, dokumen, surat, dan prasasti. Ada sumber lisan, yaitu informasi langsung dari saksi mata atau pelaku sejarah. Ada sumber material atau artefak, seperti kuil, bangunan, dan persenjataan peninggalan masa lalu. Dan terakhir, sumber audiovisual, berupa gambar, rekaman audio, dan video-video lama. Lalu, bagaimana cara sejarawan meneliti semua ini? Prosesnya dimulai dari
menemukan sumber-sumber sejarah, lalu mengonfirmasi kebenarannya, kemudian menganalisis data yang telah dikumpulkan, dan akhirnya menggabungkan temuan-temuan itu ke dalam literatur sejarah. Prosedur yang teliti seperti inilah yang membuat data sejarah menjadi lebih akurat dan bisa dipercaya. Manfaat dan kesimpulan. Jadi, apa saja manfaat nyata yang kita dapatkan dari belajar sejarah? Sejarah membantu kita memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang masa lalu, menghargai perjuangan para pendahulu kita, mendorong pola pikir yang kritis terhadap informasi yang kita terima, serta membantu kita memahami budaya dan identitas bangsa kita sendiri. Sebagai kesimpulan, ilmu sejarah adalah ilmu yang mempelajari berbagai peristiwa masa lalu berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipercaya. Dengan mempelajari sejarah, kita tidak hanya mengetahui apa yang telah terjadi, tapi juga memahami bagaimana perkembangan dan perubahan itu membentuk kehidupan kita hingga hari ini. Sejarah adalah kunci untuk memahami bagaimana identitas, budaya, dan perjalanan suatu bangsa terbentuk, termasuk perjalanan bangsa kita sendiri, Indonesia. Nah, itu dia pembahasan kita tentang ilmu sejarah. Semoga video ini membantu kamu memahami bahwa sejarah bukan sekadar hafalan, tapi jendela untuk memahami siapa kita hari ini. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Tulis di kolom komentar, peristiwa sejarah apa yang paling ingin kamu ketahui lebih dalam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.